Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan di sini tentang kelipatan karena sebentar lagi kalian akan mengerjakan ulangan tengah semester, yaitu pada tanggal 27 September ini. Oleh sebab itu, Ibu akan memberikan materi ini karena materi ini masuk dalam ulangan. Ya. Di sini Ibu mulai dari kelipatan. Nah, di sini kelipatan. Kelipatan adalah bilangan loncat. Jadi kelipatan itu adalah bilangan loncat. Misalnya, kelipatan 2 berarti loncat 22. Berarti kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kelipatan 10 berarti bilangan loncat 10. Berarti 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Kelipatan 100, ya loncat 100, 100 berarti 100, 200, 300, 400, 500 dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan kelipatan. Nah, kelipatan persekutuan. Apa yang dimaksud dengan kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang hasilnya sama nanti. Jadi kita masing-masing cari kelipatan dua bilangan. Misalnya di sini ada soal kelipatan persekutuan 2 dan 10 adalah titik-titik. Nah, kita cari masing-masing kelipatannya dari dua angka ini. Nah, misalnya kelipatan 2. Kelipatan 2 itu kan adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Kelipatan 10, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan 2 dan 10 kita cari yang angkanya sama. Di sini angkanya sama adalah angka 10. Berarti kelipatan 2 dan 10 yang hasilnya sama yaitu 10. Berarti kelipatan persekutuan 2 dan 10 adalah 10. Nah, ini. Jadi hasilnya adalah 10. Jadi kelipatan persekutuan 2 dan 10 adalah 10. Karena kelipatan 2 dan 10 itu yang angkanya sama adalah 10. Nah, kemudian di sini contoh yang kedua. Kelipatan persekutuan 3 dan 4. Kelipatan persekutuan 3 dan 4 kita masing-masing cari kelipatannya dulu. Misalnya kelipatan 3. Kelipatan 3 itu kan adalah bilangan loncat 33. Berarti kelipatan 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan artinya kelipatan yang sama angkanya. 3 dan 4 adalah yang mana yang sama angkanya, berarti 12. Berarti kelipatan persekutuan 3 dan 4 yaitu 12. Jadi hasilnya adalah 12. Nah, kemudian faktor. Apa itu faktor? Faktor adalah hasil pembagian. Misalnya faktor 2. Ya. Faktor 2 ulang. Faktor adalah hasil pembagian. Contoh 1, faktor 2. Salah. Bukan faktor 2, tapi faktor dari 10. Ini bukan 2 ini. Ini faktor, ini R ini. Sorry. Ini R. Ya. Jadi ini nomor 1, faktor dari 10 adalah titik-titik. Nah, tadi Ibu katakan faktor adalah hasil pembagian. Jadi faktor dari 10 adalah titik-titik. Nah, kita bagi. Mulai dari angka 1, 10 dibagi 1, 10. 10 dibagi 2, 5. 10 bagi 3 enggak bisa. Jadi enggak boleh ditulis kalau enggak bisa. 10 dibagi 4 enggak bisa. Oh, 10 dibagi 5 bisa, hasilnya 2. 10 dibagi 6 enggak bisa, 10 bagi 7 enggak bisa, 10 bagi 8 enggak bisa, 10 bagi 9 enggak bisa, 10 bagi 10 baru bisa. Nah, jadi ini 10 adalah hasil pembagiannya ini. Ya, ini yang disebut dengan faktor. Jadi faktor dari 10 adalah yaitu 1, 2,
5 dan 10. Nah, kemudian contoh kedua, faktor dari 5 adalah titik-titik. Kita bagi 5 bagi 1 berapa? 5. 5 bagi 2 enggak bisa, 5 bagi 3 enggak bisa, 5 bagi 4 enggak bisa. 5 dibagi 5 1. Jadi faktor dari 5 adalah 1 dan 5, ya kan? 1 dan 5. Contoh lagi, faktor dari 15 adalah titik-titik. Nah, kita membaginya dari angka 1. 15 bagi 1 bisa, 15. 15 bagi 2 enggak bisa, bagi 3 bisa. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, 15 bagi 4 enggak bisa, 15 bagi 5 bisa. 15 bagi 5 sama dengan 3. 15 bagi 4 enggak bisa, 15 bagi 5 bisa. 15 bagi 6, bagi 7, bagi 8, bagi 9 enggak bisa, bagi 10 enggak bisa. Nah, yang terakhir adalah 15 bagi 15 baru bisa, yaitu 1. Jadi, faktor dari 15 adalah 1, 1, 3, 5, dan 15. Nah, ini hasilnya. Hasil dari faktor 15. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor. Jadi, faktor itu hasil pembagian. Nah, kemudian faktor persekutuan. Tadi sama dengan kelipatan persekutuan, berarti dicari angkanya yang sama. Faktor persekutuan. Nah, itu juga dicari angkanya yang sama. Misalnya ada soal, faktor persekutuan 5 dan 10 adalah titik-titik. Nah, kita cari dulu faktor 5-nya. 5 tadi faktornya adalah 1 dan 5. Nah, kemudian faktor dari 10. Faktor dari 10, 10 bagi 1 10, 10 bagi 2 bisa, 10 bagi 5 2, 10 bagi 10 1. Jadi faktor persekutuan 5 dan 10 yang sama yang mana? Nah, yang sama itu angka 1, ada lagi angka 5, berarti faktor persekutuan 5 dan 10 adalah 1 dan 5. Nah, contoh lagi, faktor persekutuan 3 dan 6. Nah, kita masing-masing cari faktornya, yaitu faktor 3. 3 dibagi 1, 3. 3 bagi 3, 1. Selesai. Kemudian 6. 6 dibagi 1, 6. 6 bagi 2, 3. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 6, 1. Berarti 6 ini ada 4 faktor ya. Kalau 3 ada 2 faktor. Tapi yang ditanyakan adalah faktor persekutuannya. Faktor persekutuannya yang sama berarti, yaitu 1 dan 3. Nah, jadi itu adalah faktor persekutuan.